Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdi. Saya dari mahasiswa Teknik Pertambangan angkatan 2021 Universitas Mula Warman. Di sini saya akan membuat video tutorial Mainscape dengan mata kuliah penaksiran cadangan mineral dan batubara. Langsung saja kita ke tutornya. Yang pertama, kalian harus menginput data litologi. Karena data saya sudah ada, jadi saya tinggal copy data litologi survei RPM ke RPM dan IUP ke dalam project saya. Ingom, kemudian cari project, kemudian untuk data litologi survei topo itu masukin ke data, kemudian untuk IUP masukin ke AutoCAD. Setelah itu kita ke Mainscape-nya. Di sini karena saya sudah membuat project, jadi saya langsung saja mengklik project saya di layer ini. Nah, setelah sudah masuk ke tahap ini, kemudian kita import data topo yang sudah kita masukin ke project tadi. Yang angkanya kita masukin topo, kemudian untuk formatnya pakai yang XYZ, desain filenya kita tulis topo, kemudian untuk layernya kita tulis point. Untuk annotationnya kita centang dan very vertex kita centang. Dan untuk display definitionnya kita pilih yang gold. Dan untuk classnya kita pilih yang points. Langsung saja di OK. Untuk melihatnya kita tinggal ke topo terus ke point. Sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat triangle dari hasil import data top kita itu. Kita ke model, terus ke triangle, ke design, dan untuk desain filenya masukin topo, search layernya masukin point. Untuk triangle-nya kita ketik triangle, klik new, kemudian di OK aja, langsung ambil datanya, kemudian layernya kita mau taruh di mana. Kita ketik aja topo 3, surface name akan otomatis. Terus untuk displaynya ini, untuk warnanya kita pilih white aja. Kemudian untuk optionnya, desain fontnya masukin topo, layernya masukin bound topo. Untuk warnanya menyesuaikan saja yang kalian mau. Kemudian di OK. Ingin melihatnya ke triangle topo. Oke, sudah jadi topo saya, triangle saya. Untuk selanjutnya kita akan membuat general contour dari grid file. Langkah pertama kita ke sheet, dari sheet cari spec, kemudian cari sheet, dan new. Sini masukin klik sheet topo, diketik sheet, oh ya, jangan lupa ya untuk mengaktifkan topo triangle tadi. Kemudian tanda tambah ini kita klik, kemudian kita blok. Oke, langsung saja di OK. Untuk selanjutnya kita ke speknya, kita new kategori, terus cari yang grid spec, dan di OK. Di sini masukin si topo,
grid name-nya tulis grid topo. Untuk cell size-nya 75. Dan di oke. Setelah itu kita ke grid, klik kanan new grid file. Grid filenya kita klik, kita ketik topo ori. Untuk grid distance-nya pakai meters, value-nya ketik topo ori. Terus untuk kategorinya pilih yang area, unitnya pilih yang hektar. Terus name-nya grid topo. Kemudian di oke aja. Kemudian kita akan membuat surface topografi dari grid file. Model triangle, model grid, kemudian triangle. Aduh salah. Sini kita masukin di triangle-nya, kita masukin triangle, kemudian kita masukin, kemudian klik tanda titik 3 ini untuk topo tree, kita ambil. Terus outputnya pilih topo ori, value-nya topo ori, otomatis akan terisi. Untuk unitnya kita pilih hektar, domains-nya itu optional doang, controls-nya kita pakai spec, dan grid spec-nya grid topo, sheet spec-nya masukin sheet topo. Kemudian kita klik OK saja. Oke. Kemudian untuk graf, kita akan membuat grafik. Kita ke grafik, kemudian ke kontur. Setelah itu kita pilih grid, masukin topo ori, grid value-nya masukin topo ori. Untuk outputnya kita ke tadi topo, terus untuk layernya kita ketik kontur. Untuk type-nya interval, kontur intervalnya 1, kemudian untuk lipatan intervalnya 10, kita kasih smooth, medium. Kemudian ke domain kosongkan saja, limitnya sheet topo, kita sheet spec-nya masukin sheet topo, level minimumnya kosongkan. Kemudian kita ke display, untuk kontur materialnya kasih red, dan untuk mirrornya kasih white, value patternnya kasih white juga. Kemudian di oke. Di sini kita lihat saja hasilnya, konturnya, desain kontur, begini hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat skema. Langkah pertama pada pembuatan skema yaitu kita mengklik skema, terus create, kemudian masukin skemasnya. Terus untuk table file yang diketik, grid file yang diketik, terus topografinya diambil, dan untuk width-nya 100, terus kemudian default-nya planner 500, kemudian 500, dan triangle 500, kemudian exploration distance 500, intervalnya 0,3, partingnya 0,2, minimum separasinya 0,3, dan partingnya 1. Dan untuk litologinya kita tulis co, dan untuk elemennya name-nya kita tik W, A1, A2, dan B. Kemudian untuk interval kita masukin surface. Terus untuk relevant configuration-nya, untuk W nya kita masukin configuration, terus conformable nya kita masukin conformable sampai ke B. Kemudian untuk continuity nya kita pakai continuity. Kemudian untuk A1, A2, dan B itu pakai pins. Setelah itu kita ke kompon kita masukin A1, A2, name-nya 1, kemudian ini pakai continuous, pakai pins.
Dan untuk surveinya kosongkan, variabelnya width 10, masukin A2 floor, terus ini masukin B, ini kosongin, portnya juga kosongin, kemudian di oke. Setelah itu kita akan membuat setup current model atau kita input data drill hole-nya. Yang pertama kita ke setup, kemudian current model, masukin schemas, grid, masukin schemas, gridnya masukin, kemudian untuk drill hole kita klik kanan new, kemudian ketik stratigraphy, kemudian di oke. Kemudian untuk display depth nya, kemudian ke display depth kita ke surface pertama, kita masukin schemas dan W, kita masukin surface nya W, colornya white, sisi normal, kemudian lensnya connect, kemudian kita oke. Selanjutnya kita ke setup lagi, kembali ke display depth, ke interval. Untuk intervalnya kita masukin schemas, kemudian bisa teman-teman sendiri ikutin. Untuk marketnya dot, saya seleksi normal, section white-nya onyx, section fill pattern-nya solid, section pattern size-nya 1, drill hole line white-nya onyx, kemudian di oke. Setelah itu kita ke drill hole. Untuk drill hole kita akan menginput drill hole-nya, kita masukin schemas, untuk surveinya kita masukin survei, kemudian untuk litologi kita masukin litologi, dan untuk stratigraphy kita masukin stratigraphy, dan untuk layernya kita ketik drill hole. Kemudian untuk formatnya surveinya kita klik kanan, kemudian di new, sini kita masukin kembali surveinya, kemudian di oke. Dan untuk litologi sama seperti survei, kita new, kita masukin hole name, to depth, dan base depth-nya dengan data kita. Sini ketik name-nya, diketik jadi litologi, kemudian di oke. Itu di oke aja langsung. Setelah itu kita akan melihat melihatnya di stratigraphy, terus di drill hole. Oke, sudah terus. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat crop end, kemudian dilanjutkan dengan kontur struktur, dan dilanjutkan dengan pembuatan posting drill hole, kemudian dilanjutkan dengan polygon donut. Mungkin disimak aja tutorialnya. Langkah pertama kita ke grafik, kemudian ke extend, kemudian multi. Nah, di sini disilang aja. Dan untuk skemanya masukin skema, gridnya masukin grid, dan untuk intervalnya di sini klik kanan row, kemudian di fill down, oke aja langsung. Dan untuk name-nya ini kita new, klik kanan new, tulis sub 3. Oke, kita panggil 3. Di sini atributnya masukin yang floor subcrop, kemudian kontrolnya pakai yang medium. Ini untuk smoothingnya ini terserah dari kalian mau pakai yang point, low, medium, high atau very high. Di sini saya pakai medium. Kemudian domain dan limitsnya itu kosongin aja. Ini di oke aja. Di sini laptop saya lagi ngerunning, kemungkinan agak runningnya kemungkinan lama, mungkin ditunggu aja. Nah, ini centang hijau artinya crop line saya sudah terinput dan sudah jadi. Bisa dilihat di desain data di layer ini. Ini untuk yang A, ini yang untuk A1, ini untuk A2, dan yang B. Selanjutnya kita akan membuat kontur struktur. Langkah pertama kita ke grafik, terus ke strat kontur, kemudian multi. Di sini disilang lagi. Di sini skema masukin skema, model type-nya masukin grid,
kemudian di intervalnya kita klik kanan row, kemudian di row di fill down, kemudian langsung di oke aja. Dan untuk name-nya kita new, ketik konstruk 1. Oke, kita panggil konstruk 1. Dan untuk atributnya masukin yang roof, floornya masukin floor, kemudian untuk kontur interval masukin 1, annotationnya 5. Dan untuk kontrolnya ini smoothingnya terserah dari kalian lagi mau pakai yang point, low, medium atau high atau very high. Di sini saya pakai medium. Domainnya kosongin, limitnya kosongin, dan untuk displaynya itu pewarnaan saja, terserah kalian mau warna apa. Kemudian langsung di oke aja. Tunggu runningnya. Untuk konstruk saya ini sudah centang hijau, artinya sudah runningnya sudah selesai. Kemudian untuk melihat konstruknya kita bisa di klik pada konstruk ini, kemudian untuk floor, roofnya ini untuk A1 nya, 1 floor, A1 roof, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan posting drill hole, kemudian dilanjutkan dengan polygon donut. Langkah pertama kita ke drill hole, kemudian kita ke grafik, terus ke kita ke grafik, kemudian post, kemudian ke drill hole. Sini kita silang aja. Sini masukin name-nya, masukin skema, kemudian drill hole-nya masukin drill hole, masukin drill hole. Skemanya masukin skema, drill hole-nya masukin drill hole, kemudian diklik kanan di tanda titik 2 ini, kemudian DH. Setelah itu untuk interval postnya ini dari teman-teman ingin posting drill hole yang mana. Kalau saya mau pakai yang A1, jadi saya pakai A1. Kemudian untuk intervalnya pakai yang tick. Dan untuk outputnya di sini teman-teman bisa new, kemudian tulis posting DH1, DH2, D1, dipanggil. Kemudian untuk layernya teman-teman bisa ketik post DH1, copy. Kemudian kontrolnya di sini ada rumus selection expressionnya, tick lebih dari 0,01, artinya untuk pembacaan partingan untuk batubara yang melebihi 0,01 artinya tidak dibaca. Mungkin teman-teman bisa mengikuti rumus ini aja. Kemudian untuk location expressionnya posting drill hole name-nya dicentang, kemudian untuk sheet spec-nya masukin sheet, kemudian untuk teks distance-nya saya 5, untuk text line spacing-nya saya 5, dan untuk display ini pewarnaan saja, mungkin langsung di oke aja. Nah, langkah selanjutnya kalian bisa ngelihat di posting dia satu nih.
ini untuk posting dianya. Kemudian kita lanjut untuk pembuatan sumber dayanya. Di sini kita ke drill hole, kemudian grafik, kemudian influence. Nah, untuk skemanya masukin skema, model type-nya masukin grid, kemudian untuk layer name-nya kita pakai yang, kemudian desain filenya di sini kita pakai yang D1, kemudian post D1 copy, kemudian untuk layernya pakai post D1 copy, dan untuk kontrolnya marginnya kita pakai polygon. Untuk kategorinya di sini teman-teman bisa ketik mesh indicate info untuk distance-nya, untuk yang measure pakai 250, indicate-nya 500, dan untuk infrared-nya itu 700. Terus untuk layer surf-nya ini ketik saja nama tiga huruf depan dari ketiga sumber daya ini, seperti ya, IND, dan INF. Dan display definition-nya ini pewarnaan saja. Kemudian langsung oke aja langsung. Oke, teman-teman bisa melihat di sini untuk sumber dayanya, ini yang untuk indicate, ini untuk INF, dan ini untuk MEA. Selanjutnya kita akan membuat polygon donut. Di sini teman-teman buat desain file baru dulu dengan nama polyres 1. Setelah itu di polyres-nya kita buat new layer, res copy. Selanjutnya teman-teman duplikat post, untuk post dia indicate, post dia infrared, dan post dia measured itu teman-teman sekalian bisa duplikat ke res copy dengan cara ini, polyres-nya diedit. Pastikan yang ingin kita duplikat kita edit, kemudian dinyalakan yang ingin kita duplikat. Seterusnya kita akan duplikat dengan cara edit, kemudian copy, kemudian duplikat. Sini teman-teman tekan shift sambil klik tahan pada mouse kiri, pas, dan enter. Oke, di sini post DH saya sudah terduplikat, bisa dimatikan saja. Kemudian untuk polygon donatnya teman-teman sendiri bisa ke draw, kemudian polygon, kemudian donat. Klik 2 kali pada warna merah, 2 kali pada warna biru, dan klik 2 kali pada tengah, kemudian klik 2 kali pada warna hijau. Oke, selanjutnya teman-teman hapus pada polygon pertama, lihat aja.
kemudian dihapus pada poligon kedua, delete aja. Selanjutnya teman-teman fill pattern, diklik 2 kali pada sumber daya pertama, terserah mau pakai yang mana, kalau saya pakai yang tanda ini, kemudian diberi pewarna. Selanjutnya fill pattern lagi pada sumber daya indicate, diberi warna biru. Dan terakhir fill pattern pada daya indicate. Oke. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan memotong sumber daya tersebut menyesuaikan dengan subcrop, disesuaikan dengan subcrop A1, kemudian disesuaikan dengan IUP-nya. Jadi kita akan memotong sumber daya tersebut berdasarkan IUP yang telah terbuat dengan cara kita edit, kita buat new layer, new design file, buat sumber daya gabungan. Layernya kita buat U plus crop line. Teman-teman kembali duplikat untuk IUP dan crop line tersebut. Kita convert dulu IUP-nya ke dalam line. Sweater connect line. Kemudian kita akan sambungkan crop line tersebut dengan cara draw line. Untuk memudahkan penyambungan, teman-teman bisa pencet V pada keyboard. Kemudian untuk penyambungan, tekan S.
Selanjutnya kita break pada IUP tersebut, dekat-dekat dengan mulut cropland tersebut. Klik 2 kali pada IUP, kemudian klik yang ingin kita potong. Selanjutnya untuk yang di sini juga sama caranya. Dan kita delete. Selanjutnya kita akan konekkan dengan cara kita edit, elemen edit, terus connect. Klik 2 kali pada IUP dan klik 2 kali pada, kemudian klik 2 kali pada klik 2 kali pada cropland dan klik 2 kali pada yang warna merah. Selanjutnya klik 2 kali pada putih, klik 2 kali pada merah lagi, kemudian selanjutnya klik 2 kali pada putih, klik 2 kali pada biru, klik 2 kali pada putih, dan terakhir kita akan konekkan ke sini. Oke. Setelah itu kita akan poligonkan cropland dan IUP tersebut dengan cara convert to polygon. Oke, ini sudah polygon, bisa dicek. Klik kanan detail, klik kanan detail, atribut. Oke, ada polygon. Selanjutnya kita akan memasukkan sumber daya tersebut dan kita akan potong. Nih, kita buat baru lagi, new design, sumber daya satu. Kita duplikat lagi, terus kita duplikat lagi sumber daya dan IUP serta cropland yang kita sudah buat tadi. Oke, sudah terduplikat. Kemudian kita kembali edit untuk memotong sumber daya beserta dengan agar menyatu dengan IUP dan cropland tersebut dengan cara edit, kemudian relimit, grab to word, delete outside, pencet saja pada bagian IUP tersebut. Oke, sudah terpotong. Kemudian di Q untuk menyelesaikan tersebut.
sumber daya saya sudah jadi. Baik, selanjutnya kita akan menghitung estimasi cadangan untuk SIM A1 dengan mengekspor dari Mindscape ke Excel. Berikut caranya. Kita ke reserve, kemudian sampel, kemudian polygon. Sini untuk skemanya masukin skema 1, model gridnya masukin grid, kemudian untuk desain file yang ingin kita gunakan itu pakai sumber daya. Kemudian untuk polygon name-nya kita ketik MEA, kemudian IND, kemudian INF. Nah, untuk elemen ID nya kita klik kanan, terus di pick, sama dengan untuk IND nya kita klik kanan, pick, kemudian untuk INF nya sama, kemudian untuk input service nya masukin topo tree, bottomnya kita pakai yang mana, kita karena sini pakai yang A1 floor, jadi kita pakai yang A1 floor. Kemudian untuk outputnya kita tulis res A1. Kemudian untuk setupnya, optionnya yang volume dicentang, kemudian print area-nya dicentang, kemudian top area-nya dicentang, terus true thickness-nya dicentang, mesh-nya dicentang, dan vertical thickness-nya dicentang. Untuk samplingnya ini accumulate sama use centroid-nya dicentang, dan untuk sample type-nya pakai yang R, sample distance pakai 25, untuk cut and fill-nya pakai AL, terus untuk density-nya pakai square meter. Kemudian ke interval, setelah interval kita masukin SIM ini, SIM A1. Oke, selanjutnya di apply. Kemudian kita ke reserve lagi, kemudian ke report sampel, kemudian interval. Di sini untuk skemanya masukin skema, model grid masukin model grid, terus di reserve-nya kita pakai res A. Kemudian outputnya kita tulis res A. Dan untuk reportingnya totalnya dicentang, interval sampai ke almes dicentang, kemudian over burden-nya sampai ke FT tick dicentang, kemudian untuk volume sampai FT tick dicentang, untuk interburden dan total burden dicentang, volume areanya dicentang, dan sampai di volume ting dicentang. Selanjutnya kita ke outernya XY-nya dicentang, kemudian IN true thickness-nya dicentang, quality-nya dicentang, interval loss-nya dicentang, block area dicentang, dan interval sama interburden-nya dicentang. Kemudian di play aja. Selanjutnya kita akan ke MXL, klik new, masukin true thick. Di sini teman-teman masukin rumus, mungkin teman-teman bisa ikuti rumusnya. Tik dalam kurung current interval
current interval tutup kurung 2 kali, kemudian kali cos A cos dalam kurung atan buka kurung lagi slope buka kurung substring buka kurung substring buka kurung current interval koma 1, koma 5 tutup kurung bagi floor bagi 100 lebih besar dari 0,5 kemudian di oke. Setelah itu kita oke. Dan kita lihat ke table untuk mengekspor data Excel tersebut ke dalam software Excel di Resreka, kemudian di ekspor Excel, kemudian masukin yang Resreka. Kemudian untuk kolomnya teman-teman bisa ikuti, yang pertama name, kedua interval, ketiga intruding, yang kelima intervolume, kemudian yang keenam total warden. Kemudian ini pakai yang outputnya ditulis Resreka. Kemudian di oke. Selanjutnya teman-teman ke file, kemudian cari project, dan di Excel. Di sini teman-teman baikin dulu untuk Excelnya. Untuk kita akan menghitung teman-teman bisa tulis faktor rek terus call recover, terus call uncover, terus area, kemudian close, kemudian dilution fall, kemudian call tonus, kemudian total waste. Dibaikin dulu.
Dan untuk faktor rek, teman-teman bisa masukin rumus kritik 1, kemudian di drag aja ke bawah. Kemudian untuk call recover dengan rumus sama dengan intervolume dikali dengan faktor rek. Drag ke bawah. Dan untuk call recover sama dengan intervolume dikurang call recover. Untuk area sama dengan intervolume dibagi intruding. Untuk call loss sama dengan faktor rek dikali area dikali 0,3. Jadi 0,3 itu adalah ketebalan 0,3 meter yang dianggap hilang, di mana 0,15 meter adalah roof dan floor adalah cold cleaning saat penambangan. Dilution fall-nya sama dengan faktor rek dikali area dikali 0,1. Jadi untuk ketebalan 0,1 dianggap sebagai pengotor. Coldness sama dengan buka kurung call recover dikurang call loss tutup kurung, kemudian dikali 1,3 ditambah dilution fall dikali 1,8. Jadi untuk 1,3 adalah densitas batubara normal, sedangkan 1,8 adalah densitas batubara kotor. Untuk rumus total waste dengan total burden ditambah call recover, kemudian ditambah dengan call loss dikurang dilution for. Oke, di drag aja. Berikut untuk perhitungan dari sumber daya.